Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Mari berdoa dalam hati masing-masing. Kita akan menyanyi. Silakan jalan di tempat saja, gerakkan kakimu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Walking with Jesus, yang Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Mari kita Kami mensyukuri segenap kebaikan-Mu ya Allah Bapa kami. Ketika kami bangun pagi hari ini, itu semua berkat anugerah-Mu. Ketika kami menjalani kehidupan kami, mulai kami lahir, anak-anak, belajar, hingga pada saat ini, Engkaulah yang selalu menopang kami ya Tuhan. Dalam semua kemelut, dalam semua masalah, dalam semua suka, dalam semua duka, Engkau hadir beserta dengan kami. Engkau nyatakan kasih-Mu. Ya Allah Immanuel, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini juga, saat kami mau beribadah kepada-Mu, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau ya Tuhan yang baharui hati, membaharui pikiran kami, supaya hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Terlebih bagi ananda kami di sini Tuhan, Engkaulah yang memberkati ananda kami, supaya dalam perjalanan mencapai cita-citanya, Engkau Tuhan yang diandalkan. Asingkan tiada hati.
sebagai pengantar firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Injil yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Tadi di teks ada salah tulis, saya lihat, maaf diralat ya. Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Begini firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur.
aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu untuk ganti ikan? Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya memulai permenungan kita ini, saya mau kita melihat dulu kiri kanan, kita berikan dulu senyum kita kepada teman-teman kita. Berikan senyum yang paling indah kepada teman di sebelah kiri dan teman di sebelah kanan kita. Baik, terima kasih untuk senyum yang indah untuk pagi hari ini. Ini senyum kita itu adalah juga sebuah kemurahan Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kita senyum yang indah untuk kita berikan kepada semua orang yang kita jumpai dimanapun mereka berada. Dimanapun kita berada, kita berikan tetap senyum kita yang indah itu kepada saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya sengaja mengambil tema ini. Tema permenungan kita pada hari ini yaitu menikmati kemurahan hati Tuhan. Nah, perikop ini menuturkan atau mengajarkan kepada kita Yesus memberikan atau mengajarkan kepada kita tentang hal berdoa. Kita tahu berdoa itu adalah ungkapan atau menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, di mana ketika kita berdoa mengungkapkan segala keluh kesah kita, apa yang menjadi harapan kita, kita ungkapkan lewat doa kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, perikop Injil ini menegaskan kembali kepada kita bahwa para murid meminta Yesus untuk mengajari mereka dalam hal berdoa. Murid meminta Yesus supaya Yesus mengajari para murid itu untuk berdoa. Apa ya doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid? Doa Bapa kami. Kita semua mungkin tahu dalam ajaran gereja kita, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada murid, dan sampai saat ini juga doa Bapa kami menjadi doa pokok bagi ajaran gereja kita. Kita tahu Yesus itu adalah Yesus yang maha baik, maha mendengar, maha tahu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan ini Yesus memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana sikap Allah terhadap umat manusia. Allah tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita minta pun kepada Allah, Allah itu sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi bukan semata-mata Allah memberikan itu langsung kepada kita, tetapi Allah mau mengajarkan kita supaya kita ingin memintanya kepada Allah dengan iman dan ucapan syukur kita. Allah hendak memenuhi kita dengan kasih dan sukacita.
Ia peduli kepada kita karena kita mau meminta kepadanya. Seandainya pun tidak kita minta kepada Yesus apa yang kita butuhkan, pasti Yesus akan memberikannya. Tetapi Yesus mau kita harus berusaha. Tidak mungkin kita langsung pintar begitu saja kalau kita tidak mempunyai usaha, ya kan? Tidak mungkin itu. Pasti kita ketika kita mau sukses, pasti kita akan berusaha untuk belajar lebih keras supaya kita menjadi orang sukses. Molo langsung do dilihat Tuhan ya no tuho langsung ko malo gabikin jang do hatta. Kiro kan? Gabikin jang do hatta. Maka sekarang kita diingatkan oleh Yesus supaya kita meminta kepada Yesus lewat doa-doa permohonan kita kepada Yesus. Karena dalam ayat ke-9 dikatakan tadi di sana, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Allah mengundang kita untuk datang meminta kepadanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita mempunyai alasan? Hidup dalam kasih-Mu.
Maha Mulia, Maha Penyayang yang selalu menyayangi kami, menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami sungguh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, bisa mengantarkan kami dari tempat kami masing-masing hingga di tempat ini. Tuhan, Engkau sudah melihat dan mengetahui apa kegiatan kami pada hari ini. Kami melakukan ibadah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat boleh memulai, bahkan kami percaya sampai mengakhiri ibadah kami ini nantinya, Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami sedetik pun. Biarpun Tuhan, kami menyadari bahwa acara ibadah kami ini jauh dari kata sempurna, bahkan jauh dari hal yang dikehendaki Tuhan. Kami masih belum memberikan hati dan jiwa kami sepenuhnya di dalam ibadah kami ini. Secara khusus Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami, siswa-siswi kami ini Tuhan, yang belum memberikan hatinya, pikirannya, jiwanya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka masih mau terpengaruh, tergoda oleh hati mereka yang kurang berkenan di hati Tuhan. Kami mohon ke hadapan Tuhan, hanya Tuhanlah yang bisa menjamah hati dan pikiran mereka, sehingga mereka Tuhan merindukan kasih Tuhan dan menyadari betapa luar biasanya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan kepada anak-anak kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kiranya Tuhan Engkau kehidupan kami sehari-hari, agar kami tetap berjalan dalam naungan Roh Kudus-Mu. Di sini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan rasa terima kasih kami kepadamu karena kebaikan-Mu yang kami rasakan. Ajarilah kami untuk mempergunakannya demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan masuk ke ruangan kami masing-masing dan akan melanjutkan proses belajar mengajar. Kami mohon berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, agar kami bisa belajar dengan baik, agar kami mampu menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kami, dan kami juga yang mengajari para murid kami. Bantulah kami Tuhan agar kami mampu mengajari mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah segala doa, harapan, kerinduan kami yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Dan semuanya itu kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga,
Semoga Allah yang senantiasa melindungi dan menaungi kita dalam rahmat dan kasih-Nya yang Ia berikan kepada kita.